Oke, halo, selamat bertemu kembali dengan kami di kevinkaila.id dan hari ini kita kembali bahas mengenai Moodle ya. Oke, ini adalah beberapa catatan penting buat teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di SMA IPK Fakfak. Ya, 2 hari ini mereka sudah melakukan simulasi dan luar biasa antusias anak-anak muridnya dan juga semangat guru-gurunya ya. Oke, semoga tetap bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, saat ini hampir pukul 10 di SMA IPK sedang ada sekitar 119 user yang online. Oke, bagus ya. Oke, beberapa catatan kemarin. Pertama itu eh, banyak eh, anak-anak yang setelah menyelesaikan kuisnya dia tidak bisa melihat nilainya. Ada yang bisa, ada yang tidak ya. Oke, jadi pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai settingannya. Settingan soalnya harus benar ya. Ini saya akan kasih contoh yang sebelumnya pernah kita buat. Soal mana ini? Oh, ini ya. Nah, ini setting atau kalau saya pindahkan ke bahasa Indonesia ya supaya mudah, bahasa Indonesia. Oke, yang perlu diperhatikan adalah setelan soalnya ya. Setelan soalnya khusus buat nanti mereka bisa melihat hasilnya atau tidak itu ada di opsi ulasan. Nah, pastikan di opsi ulasan itu yang terpilih seperti ini ya. Nilai dan masukkan secara umum, nilai masukkan secara umum, nilai masukkan secara umum. Nah, dengan posisi seperti ini, siswa akan bisa melihat nilainya. Namun dia tidak bisa melihat jawaban yang benar atau tidak. Tapi pada dia selesai mengerjakan, dia telah submit. Nah, ini akan muncul bahwa dia akan melihat nilainya. Perhatikan kembali, ini adalah settingannya. Nilai dan masukan secara umum, nilai masukan secara umum, dan nilai masukan secara umum di tiga ini. Segera setelah mengerjakan, nanti setelah kuis masih dibuka, dan setelah kuis ditutup. Ya, jadi setelah dia submit, otomatis dia akan bisa melihat nilainya. Oke, itu catatan yang pertama ya mengenai apa namanya, mengenai bagaimana siswa bisa melihat hasil kerjanya, hasil kuisnya atau tidak. Oke, yang berikutnya ada beberapa anak yang kesulitan melihat mata pelajaran yang harus dia kerjakan ya, kuis yang dia kerjakan. Nah, ini untuk mempermudah hal ini mungkin perlu diinformasikan bagaimana cara masuknya ya. Karena kadang-kadang wah teman-temannya punya ada, kenapa saya punya tidak ada gitu. Kemarin ada banyak teman-teman yang ngobrol, anak-anak muridnya bilang begitu. Ya, temannya punya soal ini ada, tapi kok saya punya tidak ada. Nah, untuk mempermudah, nah ini saya coba, apakah cukup kelihatan? Ini di HP ya, bisa kelihatan. Nah, setelah mereka connect dengan WiFi di sekolah ya dan masuk dengan alamat 1010 sekian itu. Nah, sebelum mereka login, pastikan dulu dia menuju ke kelasnya dan pelajaran yang mau dia tuju. Misalnya ada seorang anak di kelas IPA 1 ya, maka dia klik di kelas IPA 1, kelas 10 IPA ya, 10 IPA. Kemudian dia tuju ke pelajarannya misalnya bahasa Inggris. Nah, baru dia login di sini. Nah, kalau dia login di sini otomatis langsung masuk di bahasa Inggris ya. Kalau dia loginnya tadi di depan sini yang paling atas ini, nah itu otomatis semuanya akan muncul, maka dia harus cari-cari lagi. Ya, jadi langsung menuju aja ke kelasnya. Misalnya kalau kelas 12, misalnya diklik ke kelas 12, kemudian pelajaran apa yang diuji hari itu, misalnya prakarya, ya. Nah, baru dia login di sini.
Nah, itu otomatis dia langsung masuk di pelajaran prakarya. Oke, itu yang catatan kedua ya. Oke, itu catatan kedua. Nah, catatan ketiga. Nah, nanti di ujian nanti kan kita akan hanya memberikan satu kali percobaan, ya. Namun biasanya ada satu dan lain hal, misalnya si anak murid ini salah tekan atau biasanya juga ada kesalahan sistem, jadi dia baru kerja satu dua nomor langsung tiba-tiba sudah tersubmit ya, sudah disubmit, dianggap selesai, padahal dia baru kerja satu dua nomor. Nah, untuk membuat anak itu ulang, nah caranya misalnya begini ya. Ini ada satu siswa dia kerjakan kuis ya, dia kerjakan kuis. Misalnya kerjakan kuis ini. Nah, entah karena satu dan lain hal dia baru kerja satu nomor begitu ya. Dia baru kerja satu nomor langsung sudah tersubmit ya. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu karena gangguan sistem atau apa ya. Kadang-kadang dia bekerja satu nomor sudah tersubmit ya, seperti ini ya, dia sudah tersubmit seperti ini, dia mau ulang lagi sudah tidak bisa karena hanya kita beri kesempatan satu kali. Nah, Bapak Ibu guru sebagai guru bisa melihatnya seperti ini ya. Ini tadi siswa tes itu dia kerjakan soal tik ya, mana tadi? Nah, soal tik. Nah, ini saya tinggal klik di sini yang telah mengerjakan satu orang. Misalnya ini ada banyak orang nih yang mengerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat ternyata dia hanya mengerjakan hanya 29 detik atau misalnya 1 menit. Nah, itu bisa, sehingga kalau dia bilang dia salah tekan, nah itu bisa ketahuan di situ ya, bahwa memang dia hanya kerja berapa menit aja ternyata sudah tersubmit. Nah, untuk bisa membuat anak ini mengulang kembali ya, kita klik di sini di pojok ini, namanya siapa itu, kemudian kita hapus ya. Kita hapus, kemudian klik ya. Nah, ini otomatis anak tadi dia bisa mengerjakan ulang lagi nih. Ya, lihat, kita coba kembali ke sini. Mana tadi? Kuis tik, 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 tik. Nah, soal tik tadi. Nah, ini otomatis dia bisa mengerjakan kembali. Ya, dia bisa kerjakan kembali nih. Jadi begitu kira-kira beberapa catatan penting mengenai hasil simulasi kemarin. Moga-moga saja dengan video ini bisa membantu para Bapak Ibu guru untuk bisa membuat soal lebih baik lagi dan bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul pada saat ujian nanti. Oke, semoga sukses, Tuhan memberkati. Wassalam.